Guys, hari ini saya sedang berada di taman belakang rumah. Ya, biasa ini tempat saya sehari-hari menghabiskan waktu, utamanya masa pandemi ini karena tidak kemana-mana. Jadi saya merawat bunga-bunga yang terkenal, bunga lama di bunga seplir namanya. Tuh sampai ada yang gede-gede juga nih bunga seplirnya. Ya. Ini bunga lavender untuk mengusir nyamuk katanya. Dan juga ada iseng-iseng jeruk, dan juga ada tanaman yang biasa tadi itu ikut-ikutan pada waktu musim bunga sedang booming. Tapi ya beginilah keadaannya karena tidak lagi diperhatikan, jadi sudah agak-agak. Kemudian juga di sini saya sebenarnya punya satu fasilitas, ini adalah untuk hidroponik, tapi karena masa pandemi dan sekarang tidak ada pasarannya sehingga terpaksa diistirahatkan dulu ininya. Nah, tapi saya yang teringat sekarang tuh pengen punya suara air yang gemercik kayak di kampung. Seperti dulu kalau saya di kampung, di Semendo ataupun di Lampung itu suara air gemercik kayak pancuran gitu loh. Nah, jadi saya akan buat apa sekarang? Saya akan perlukan satu pompa. Ya, nanti di sini pompa rendam, submerged pump. Kemudian dia akan saya masukkan ke salah satu pipa di sana. Ya, ke pipanya, kemudian akan masuk ke air mengalir. Sehingga nanti sini akan ada gemercik suara air mengalir gitu loh. Nah, ini yang mau saya buat sekarang. Oke. Apa yang saya perlukan sekarang, karena itu pompanya kalau direndamkan, dia punya pompa rendam itu nanti dia perlu suction pompa. Nih, saya pakai pompa lama. Nih, ini pompa rendam dan kapasitas tidak terlalu gede kapasitasnya nih. Ya, nih hanya 38 watt saja, jadi tidak terlalu gede, 38 watt. Tetapi dia kalau nanti dimasukkan ke dalam kolam, dia perlu suction tempat dia agar tidak dia menyedot lumpur di dalamnya. Kan banyak juga lumpur bekas ikan di sana. Nah, jadi saya perlukan ini sederhana saja untuk suction. Sudah saya dapatkan rangkainya, ini pompa tadi, dapat rangkai temporary, ya, saya pakai seperti gitu ya. Ini kemudian untuk suctionnya juga temporary saja, ini kali saya ini. Nah, kemudian nanti ini saya akan masukkan. Oke, ini pompanya akan saya masukkan ke suction ya, ke suction ini, ke suction. Nah, masuk dalam. Oke. Ya, saya lihat tadi ya, ini saya masukkan ke suction, pompanya ke dalam. Oke. Nah, jadi dengan harapan seperti ini nanti pompa kita akan menyedot. Jadi untuk power, pompa kita akan menyedot air, kemudian kotoran tidak akan masuk dan akan dipompakan ya. Pompa sini nanti saya akan masuk ke dalam pipa, terus juga akan mengalir balik kolam lagi ya. Ini coba nanti saya ikuti terus vlogging saya. Hai guys, sekarang saya akan lanjutkan. Kemarin saya sudah buat vloggingnya bahwa di taman seperti ini itu nampaknya kurang kalau tidak ada suara gemercik air yang sekarang diminati. Karena suara gemercik air ini identik kita harus pulang kampung ya, pulang kampung untuk mendapatkan suara air gemercik itu. Tetapi untuk sekarang tidak bisa tentunya, apalagi masa pandemi ini kita PPKM ya, Palembang PPKM level 4 lagi, mau pulang ke kampung untuk sekedar menikmati suara air gemercik. Maka itu sekarang ini caranya air gemercik itu, suasana kampung itu kita hadirkan di sini. Kemarin saya sebelumnya sudah jelaskan apa yang harus saya kerjakan, yaitu mengonekkan pipa. Pipa itu sudah ada,
Itu sekarang tuh saya tunjuk di sana ya. Itu pipa itu ditaruh pipa itu, pompanya di dalam itu ada filternya. Kemudian naik pipa, itu pipanya, kemudian masuk ke sana, terus dia akan masuk. Nanti lihat hening ya, hening sekali, nggak ada suara-suara, jadi kita agak rasanya bosan gitu ya. Maka sebentar lagi saya akan hidupkan dan nanti kita akan lihat apa bedanya kalau sudah hidup, ada airnya apa tidak ya, suaranya akan terdengar. Oke, sebentar lagi saya akan mengconnect powernya. Power saya konekkan, nanti kita akan lihat gimana keadaan. Sekarang hening ya, tidak ada suara dari masjid yang ada itu, suara azan. Oke, nah ini ya. Oke, sebentar lagi saya akan on-kan power, jadi nanti pompanya akan jalan. Jadi kita lihat apa bedanya dari suara dan juga situasi di kolam ini. Selanjutnya setelah jalan nanti saya akan concern menjelaskan apa-apa saja yang ada di kolam ini dan apa manfaatnya dari kolam ini, apa yang harus kita kerjakan ya. Oke, sekarang saya akan konekkan power dulu ya. Oke, power sudah saya on kan, dan sekarang sudah terlihat tuh ya, airnya kelihatan tuh, air macam ada pipa tuh masuk nanti keluar ke sini. Nah ini suara gemercik airnya bisa terdengar, dan suasananya ya mirip-mirip suara di kampung gitulah. Suasananya sengaja saya buat seperti di kampung gitu, natural ya. Suaranya natural, tidak ada perlu yang di baik-baikin. Ini seperti lihat nih, seperti bilah-bilahnya seperti di kampung. Nah begitulah, itu kan suaranya, gemercik airnya. Ini seperti kampung, kita hadirkan ya, kita hadirkan suasana di kampung itu sekarang ada di sini ya. Suaranya oke, gemercik airnya kelihatan, airnya jatuh. Oke, nanti saya akan kasih makan ikan agak untuk lebih memperlihatkan ikan-ikan yang keluar. Sekarang ada air mancurnya, tidak lengkap kalau tidak ada ikannya. Ini baru saya kasih makan ikannya para keluar. Itu ada ikan nila dan ikan gurame. Kemudian guraminya kan lebih senang di bawah permukaan. Ikan kalau nila memang senang di atas, jadi dia memang kelihatan. Tuh dia nila agak di bawah air. Nah inilah suara gemercik air yang saya bilang tadi. Jadi suasana di kampung itu kita bawa kemari, kita bawa ke kota, tempat saya di Palembang ya. Nah di sini kalau dilihat, sini ada ini ya, bilang ada yang gedebong pisang ya, gedebong pisang ini gedebong pisang. Di sini memang ada gunanya gedebong pisang ini ya. Setelah saya pelajari ini dari makalah-makalah para mahasiswa tepatnya di university, antara yang saya lihat juga dari UGM, itu dalam penyelidikan mereka ini adalah sebagai antibiotik. Jadi agar airnya itu tetap sehat, maka kita kasih gedebong pisang di sini. Itu bisa meningkatkan produksi lebih kurang 40% kalau itu untuk kolam produksi. Tapi ini kan hanya kolam miniatur aja di rumah ya. Tapi memang saya lihat ikannya lebih segar kok ya. Airnya, sayang airnya tidak begitu jernih, mungkin akibat dari gedebong pisang ada keluar getahnya gitu ya. Nah inilah antara lain ada gedebong pisang. Ini untuk yang punya kolam, silakan, ilmunya bisa ditularkan kok. Jadi kasih gedebong pisang ya, gedebong pisang taruh aja gitu gedebong pisangnya, dan dia akan jadi keluar sebagai antibiotiknya untuk kolam kita ya. Nah itu dia. Kemudian di sini ada encing gondok. Encing gondok ini memang sengaja saya buat encing gondok. Encing gondok ini sebagai tolok ukur, artinya sebagai tolok ukur apakah kolam kita itu sehat
dalam artian memang siap untuk kehidupan ikan. Jadi di awalnya saya tidak ada encing gondok, begitu kolam dibikin saya kasih air, ya mati aja ikannya berkali-kali, lama sekali itu, seperti itu, nggak berhasil. Lama kelamaan saya juga kepikiran kalau ada encing gondok, jadi kita taruh encing gondok sehingga dia kemudian lumut pun sudah tumbuh, dan itu hitam akan ada lumutnya di dalam, ya, ada lumut di dalam itu. Kalau dia bersih nggak ada lumut nggak apa-apa, ikannya nggak hidup, tidak ada kehidupan di situ. Jadi encing gondok itu merupakan tolak ukur. Kalau encing gondoknya sudah baik, sudah tumbuh bagus, insya Allah ikannya juga sudah bisa hidup di sana. Ini sampai sudah begini kok, dan juga bisa ada ikan mujair, itu sudah ada yang beranak kok. Jadi memang habitatnya sudah cukup untuk kehidupannya. Nah, ini sebenarnya yang dapat saya sampaikan. Ada lagi sebenarnya yang dapat saya sampaikan. Ini di kolam ini sebetulnya itu yang terjadi di kolam itu. Sekarang ada kelebihan pakan daripada ikan itu sendiri, dan kelebihan daripada spesiesnya, kotor-kotoran ikan itu sendiri, itu menyebabkan amonia. Jadi amonia ini sebenarnya tidak bagus untuk kolam, merupakan racun kolam, ya. Jadi itu sebenarnya harus kita buang, ya, harus kita buang. Bagaimana cara membuangnya? Ini saya ambil untuk menyiram tanam-tanaman, ya. Jadi tanam-tanaman yang ada pada di sini, yalah kadarnya, ini kembang-kembang juga di tempat saya. Ini 2 hari sekali kok saya siram pakai air kolam. Jadi air kolamnya ini kalau turun saya make up, saya tambah air kolamnya dari sumur ataupun dari ledeng. Nah, kemudian nanti dia kita ambil untuk menyiram. Dia akan terjadi satu ekosistem juga, karena di sini di kolam ini ada amoniaknya, ada unsur-unsur lain juga yang kalau berlebihan tidak bagus untuk kehidupan ikan di sini. Jadi itu harus kita ambil, kita siramkan di tanam-tanaman, subur sekali. Nah, itu antara lain gunanya, manfaatnya depan ekosistem ini. Jadi ada gedebong pisang, antibiotik, kemudian encing gondok untuk tolak ukurnya, kemudian airnya nanti kita siramkan. Demikianlah secara ringkas kolam menghadirkan suasana hening, diganti gemercik air seperti yang kita sebutkan, yang dari kampung bisa kita tarik ke kota. Jadi sudah jelas, ya. Jadi itu di sana yang saya tunjukkan kemarin, itu pompanya saya masukkan dalam satu ember kok, ya, ember begini aja kemarin itu, supaya ember begini pompanya dalam sini, kemudian dikasih itu ada kawat, ya, kawat, istilahnya kawat untuk ayak pasir lah gitu. Itu supaya kotoran tidak masuk, tetapi kalau yang kecil-kecil kayak lumpur-lumpur ketarik juga sama pompanya. Nah, jadi ini akan terjadi juga nanti pemutaran kotoran itu akan diangkat oleh pompa. Nah, jadi ini untuk nanti saya akan review setelah berapa lama, ya. Saya akan review, saya akan informasikan lagi, dengan harapan nanti airnya ini bisa jernih. Itu saya harapkan, ya. Ini merupakan homework, bukan PR bagi saya. Dan nanti saya akan review, akan saya ceritakan pada next vlogging, ya, vlogging continue daripada kolam ini, ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi untuk sekarang, jadi tujuan sudah tercapai. Kemarin saya ingin menghadirkan suasana di kampung, itu gemercik airnya ada di kota. Jadi kalau sekarang kita mau ke kampung sulit lagi dalam suasana, kan. Ya, kita dalam PPKM level 4 tidak ada movement, kita diharapkan untuk tidak banyak pergerakan, di rumah aja. Nah, inilah yang saya dapat saya sampaikan, dan kita berbagi informasi di sini, ya. Insya Allah ada manfaatnya bagi yang ingin mencoba. Silakan, daripada pulang kampung, ya, kampungnya dibawa aja ke kota, ya. Sekali lagi saya bisa tunjukkan, ini adalah tanam-tanaman sederhana kok di belakang saya. Jadi rumah saya itu dibagi, rumahnya posisinya di tengah, sehingga ada pekarangan dan juga ada karangan belakangnya. Oke.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada vlogging saya kali ini. Sampai jumpa dengan vlogging saya akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, marilah kita lanjutkan vlogging ini. Ayo semangat terus. Semoga kita dapat sukses bersama. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.